Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Studi Rizal LKMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Di sini kami dari kelompok 4 Jurnalistik 3A yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Reynaldi Agustin selaku moderator. Yang berikutnya itu, yang kedua ada Syifatria, yang ketiga ada Febria Adha Larasati, dan yang terakhir itu ada Siti Nur Aisyah. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat Islam ya. Sebelumnya filsafat terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama itu philo, artinya cinta, dan yang kedua itu sophos ya. Sophos yang artinya itu ilmu atau hikmah. Secara etimologi atau bahasa, filsafat Islam adalah cinta terhadap ilmu atau hikmah ya. Sedangkan secara terminologi atau istilah itu ya, filsafat Islam adalah cinta terhadap ilmu atau hikmah, namun dibarengi dengan suatu usaha untuk mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, serta menciptakan sikap positif terhadap falsafah Islam itu tersendiri. Ya. Perlu diketahui bahwa pemikiran filsafat masuk ke dalam agama Islam melalui filsafat Yunani yang ditemui oleh kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau ke-2 Hijriah. Ya, di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan juga Mesir. Pada zaman itu terdapat beberapa para filosof muslim yang cukup terkenal ya. Yang pertama itu ada Al-Farabi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini kami dari kelompok 4 ini ingin menjelaskan salah satu filosof muslim yang bernama Ibnu Tufail ya. Mulai dari biografinya atau riwayatnya, karya-karyanya, serta penjelasan mengenai salah satu karyanya yang cukup terkenal yaitu Hayya Ibnu Yaqzan ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Nur Aisyah. Kepada Risa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke latar belakang, di sini saya akan menyebutkan karya-karya dari Ibnu Tufail. Yang pertama itu ada Risalah fi Asrar Al-Hikmah Al-Masyriqiyah Hai bin Yaqzan tentang rahasia filsafat timur. Yang kedua ada Rasail fi An-Nafs dan Biko Al-Maskunah wa Al-Ghair Al-Maskunah. Nah, di tengah kesibukan Ibnu Tufail di pemerintahannya yang begitu padat, membuat Ibnu Tufail ini kurang produktif dalam dunia tulis menulis. Tapi ada beberapa bidang yang beliau kuasai dan ditulis gitu, seperti bidang kedokteran, filosof, ahli matematika, penyair, dan astronomi. Nah, akan tetapi karya-karya tersebut itu tidak sampai pada generasi selanjutnya, yang sampai pada generasi sekarang gitu, cuman hanya satu karyanya yang yaitu Hai bin Yaqzan gitu. Nah, terus di mana dari si karya Hai bin Yaqzan ini mempunyai latar belakang dari isi penjelasan dari kitab dari karya itu. Yang pertama itu yang dimana ada yang berpendapat bahwa kelahiran Hai bin Yaqzan ini terakhir secara benar berdasarkan anggapan bahwa Hai adalah bayi yang lahir hasil pernikahan dari adik perempuan seorang raja dengan anggota istananya. Nah, karena ketakutannya akan kemarahan raja, maka bayi itu dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di laut. Terus kemudian terdampar di suatu pulau yang bernama itu Pulau Wak-Wak, yang dimana kemudian bayi itu ditemukan oleh seorang induk rusa yang tengah mencari anaknya yang hilang. Jadi ibunya itu merupakan perempuan kandung maharaja di suatu kerajaan. Nah, kerajaannya itu terdapat di sebuah pulau di kerajaan Hindia yang dilewati garis khatulistiwa. Lalu ayahnya juga bernama Yaqzan
ia menikah dengan adik perempuan kandung Maharaja itu, tetapi secara sembunyi-sembunyi, sebab tidak memperorusi dari sang raja. Nah, ketika sang istri melahirkan, karena takut akan mendapat tekanan serta dianiaya oleh sang raja, dia kemudian meletakkan bayi tersebut ke dalam peti, lalu dihanyutkan ke dalam lautan. Nah, si ombaknya itu membawa peti hingga terdampar ke tepi pantai. Di mana Pulau Wak-Wak. Terus dalam hutan itu ada seekor rusa betina yang tengah kehilangan anaknya. Nah, melintas di dekat peti tersebut, dia sedang mencari anak yang hilang. Di dalam berselang, bayi yang ada dalam peti tersebut itu menangis, meraung-raung sebab lapar serta dahaga. Lalu rusa tersebut tuh bergegas mendatangi asal suara. Nah, ketika matanya memandang seorang bayi, manusia dia merasa sangat senang sekali karena uh, dia itu anggap sebagai bayi itu anaknya yang telah hilang gitu. Lalu rusa ini segera menyusui bayi tersebut serta dari lapar dan dahaganya gitu. Terus pendapat yang kedua menyatakan bahwa itu lahir secara alami atau dizati. Ia terbentuk secara langsung dari dalam tanah. Terus jadi H ini berasal dari segumpal tanah liat yang sekian lama telah mengendap di dalam perut bumi, Pulau Wak-Wak itu. Terus segumpalan tanah itu tersebut menjadi ruh yang memiliki ruh. Terus gumpalan tanahnya itu dibagi menjadi dua. Nah, keduanya ini dibatasi selaput tipis, sangat lembut serta berbentuk udara yang berhubungan dengan ruh, dan ruh ialah urusan dari Allah gitu. Nah, gumpalan tanah tersebut itu keluar bayi manusia yang menangis sebab kelaparan dan kehausan. Nah, pada saat Hai bayi nangis, seekor rusa betina itu yang sedang kehilangan anaknya melintas tempat itu. Lalu ketika melihat bayi yang menangis, ya timbul rasa cinta dari dalam hati rusa. Lalu dia segera menyusui dan asuh bayi itu hingga dewasa. Nah, dari pendapat tersebut itu sejalan dengan usianya si Hai, terus timbul nih keinginan yang luar biasa gitu untuk mengetahui menyelidiki sesuatu yang belum dia mengerti, dimana dengan anugerah kekuatan jiwanya yang memperoleh pengetahuan gitu. Nah, maka dari itu ada beberapa fase nih, fase perjalanan hidup Haim Biakzon, itu ada 7. Yang pertama ini di awal dari masa pengasuhan, penjagaan dan perlindungan induk rusa sampai Hai kecil berumur 7 tahun. Nah, pada di usia ini Hai sejak kecil itu sudah sanggup membedakan suara-suara binatang. Dan ini juga mulai belajar menghitung jumlah binatang yang ada di hutan. Terus Hai juga mulai memahami penutup badan, mulai menutup auratnya serta mencari senjata pengganti senjata alaminya yang tidak ia miliki untuk melindungi diri serta mempertahankan makanan yang ia milikinya. Terus fase kedua dimulai dengan kejadian kematian Sarusa. Jadi dia tuh mencari pemicu kejadian induknya, terus bedah tubuh induknya guna mencari pemicu kematian induknya sampai dia menarik kesimpulan bahwa yang menggerakkan tubuh induknya itu merupakan sesuatu yang bersayap di dalam jantung gitu. Dari situ Hai mulai paham bahwa sumber ilmu pengetahuan itu ada dua, yaitu dari panca dan indera serta percobaan. Terus ia memulai membagi jenis-jenis anggota badan dan tugas tiap-tiap anggota serta yang menggerakkannya. Yang ketiga ada fase menumpukan api. Hai ini menumpukan api dari cara memperoleh hingga cara memakainya. Nah, dari penuh tentang api ini dia mulai mengenali eksistensi ruh hayawani yang bersemayam dalam tubuh. Fase keempat ini Hai mulai mempelajari benda-benda yang terdapat di alam gitu. Alam kaun atau penciptaan dan serta alam jasad atau benda gitu. Di mana ia mulai memahami perbandingan antara tunggal dan majemuk benda serta ruh jiwa. Terus Hai juga mengamati sesuai benda yang ada dalam alam dan ketidaksesuaian bentuk benda yang ada di alam semesta. Terus mampu juga membagi benda ke dalam dua sifat, yaitu berat dan ringan, dan bergerak ke atas ataupun ke dasar gitu. Pokoknya Hai itu mencermati benda-benda tersebut hingga menentukan penyebab terjadinya barang itu tuh putaran baliknya itu seperti apa gitu. Fase kelimanya yang dimana itu Hai sewaktu-waktu itu mengamati benda yang terdapat di bumi yang mengubah objek penglihatannya itu ke planet-planet bintang. Menurutnya planet bintang ini adalah benda yang tak terhingga. Nah, dari pengamatannya ini terhadap planet bintang mulai mempertanyakan gitu apakah alam ini kodim atau lama atau hadis atau baharu gitu. Yang dimana fase ini Hai berumur 35 tahun
yang sudah menggapai kematangan berpikir. Terus yang ketiga, yang keenam, lanjutan dari yang kelima, yaitu kematangan jiwanya dalam berpikir menutup dirinya untuk sampai kepada kekekalan serta keabadian. Nah, baginya itu kebahagiaan jiwa yang abadi serta kekal dapat tercapai bila jiwa tersebut sanggup melaksanakan musyahadah atau menyaksikan al-wajibul wujud yang harus ada atau Allah, yang hanya jiwa yang bisa melihat gitu, atau wajibul wujud saja gitu yang akan kekal dan abadi. Lagi pula jiwa yang tidak bisa wajib wujudnya akan sirna gitu. Setelah jiwa itu abadi, maka ia akan memperoleh rahasia kebahagiaan. Nah, fase yang terakhir itu adalah fase bermusyahadah atau menyaksikan al-wajidul wujud secara terus-menerus. Maka jiwanya ini akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan. Nah, pada saat si Hai bermusyahadah, Hai ini merasa bahwa zatnya itu adalah zat Allah gitu. Dirinya telah sirna dan menyatukan dengan zat Allah. Nah, semua itu dijalani oleh Hai hingga berusia 50 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Siti Nuraisa. Baik, kita lanjut untuk materi yang berikutnya itu tentang penjelasan dari Roman Hayya Ibnu Yaghzan yang akan dijelaskan oleh Saudari Febria Adha Larasati. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 argumen tentang Tuhan menurut kitab Hai Ibnu Yaghzan. Di sini tuh kita bisa tahu ada 3 argumen. Yang pertama ada argumen gerak atau al-harkat, kedua ada argumen materi atau al-madat dan bentuk atau al-surat. Yang ketiga ada argumen al-ghoyah dan al-inayah al-ilahiyah. Nah, untuk argumen yang pertama itu al-harokat atau argumen gerak. Nah, argumen gerak yang terjadi pada alam ini menjadi bukti adanya Allah, baik yang meyakini alam itu baharu atau qadim. Nah, adanya gerakan ini menunjukkan secara pasti bahwa ada penggerak, sesuatu yang bergerak tidak mungkin bergerak sendiri, tanpa penggerak yang berada di luar alam. Nah, jadi sesuatu itu gak bakal gerak sendiri kecuali ada penggeraknya. Dan juga berbeda dengannya, Ibnu Tufail meyakinkan kita terhadap argumennya tentang alam baharu dan qadim. Nah, jadi Ibnu Tufail ini meyakinkan kalau alam dan isinya itu adalah baharu, gitu ya. Bagi orang yang meyakini alam ini baharu, penggerak berfungsi mengubah alam dari tidak ada menjadi ada. Dan bagi orang yang meyakini alam ini qadim, penggerak berfungsi mengubah materi dari potensial menjadi aktual. Nah, terus yang argumen yang kedua itu al-madat sama as-surat. Nah, di sini dijelaskan kalau argumen materi didasarkan pada ilmu fisika Ibnu Tufail, yaitu segala yang ada di alam semesta ini tersusun dari materi dan bentuk. Setiap materi membutuhkan bentuk dan bentuk tidak mungkin bereksistensi tanpa penggerak. Jadi, segala yang ada di alam semesta ini membutuhkan pencipta untuk membuat bentuk dan materi. Nah, yang terakhir ada argumen al-ghoyah dan al-inayah al-ilahiyah. Nah, dalam argumen ini, Ibnu Tufail membagi sifat al-mawujud yang wajib ada pada 2 macam. Yang pertama, sifat menetapkan wujud Allah seperti ilmu, hikmah, dan kudroh adalah sifat yang termasuk dalam zatnya sendiri. Nah, untuk sifat yang kedua, yaitu sifat yang menafikan kebendaan zat Allah hingga Allah Maha Suci dari sifat kebendaan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Reynaldi. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Febria. Baik, untuk materi yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan penjelasan, akan disampaikan oleh Syupatria kepada Tia. Dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari materi
kita hari ini, yaitu pemikiran Ibnu Tufal dalam kisah tersebut menggambarkan bahwa Tuhan bisa didapatkan dengan cara menapaki jalan dengan penyerupaan kepada Sang Maujud yang wajib ada untuk menapaki Sang Maujud, yaitu dengan cara pengetahuan empiris atau melatih kekuatan panca indera untuk menjalankan pengamatannya pada semua jenis yang berada di alam bawah dengan segala sifat dan atributnya, seperti tumbuhan, bebatuan, binatang, air, tanah, serta mengamati benda-benda angkasa dengan segala siklus yang dimilikinya. Tahap kedua yaitu menggunakan kekuatan rasionalitasnya tentang alam dan dengan segala keberagamannya dan binatang dengan spesiesnya, serta angkasa yang berputar dengan porosnya. Atas ketelitiannya, ia berkesimpulan bahwa semua itu pasti ada sebab yang mengatur dan wujud lain di balik semua fenomena yang terjadi. Dari wilayah empiris, Hai bin Yaqzon bergerak pada sesuatu yang berbau imateri, yang pencariannya mendalami wilayah kontemplasi atau pengelolaan spiritual yang berujung pada penemuan Sang Maujud. Dalam wilayah ini, Ibnu Tufail mendapatkan pengetahuan yang sejati atas usaha dan kecerdikannya dalam melihat fenomena yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Tria, terima kasih. Iya, mungkin sekian pemaparan materi mengenai biografi Ibnu Tufail, lalu tentang sejarah-sejarah singkatnya serta karya-karyanya, dan salah satu penjelasan tentang roman Hai Ibnu Yaqzon. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.